Selanjutnya kita akan membahas submateri yang selanjutnya, yaitu mengenai workstation. Yang pertama ada light planning for workspace atau perencanaan pencahayaan untuk area kerja. Perencanaan pencahayaan untuk area kerja seperti kantor atau laboratorium memiliki fokus yang berbeda dibandingkan dengan area perumahan atau hunian. Pada ruang kerja, faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi standar yang jelas dan komprehensif yang sering ditetapkan sebagai tujuan perencanaan. Kombinasi pencahayaan. Pada umumnya, kombinasi antara cahaya alami pada siang hari dan cahaya buatan digunakan untuk mencapai tingkat kecerahan yang konsisten dalam mengantisipasi kondisi cuaca yang berubah-ubah. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif. Visual task. Pencahayaan yang dibutuhkan sangat ditentukan oleh tujuan visual yang ingin dicapai di tempat kerja. Contohnya, di dalam ruang kerja kantor yang digunakan oleh satu orang saja, maka elemen pencahayaan yang diperlukan akan berbeda dibandingkan dengan elemen pencahayaan yang dibutuhkan di area pabrik atau laboratorium industri. Perbedaan spesifikasi. Di ruang kerja seperti kantor, faktor pencahayaan yang diperlukan mencakup tingkat pencahayaan yang sesuai untuk mendukung konsentrasi dan kenyamanan visual bagi pengguna ruang. Sementara itu, di lingkungan seperti pabrik atau laboratorium, pencahayaan yang lebih terang mungkin diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peran tertentu, seperti inspeksi atau pengoperasian mesin. Use of space and spatial orientation. Spesifikasi pencahayaan juga harus mempertimbangkan penggunaan ruang dan orientasi spasial ruang kerja. Hal ini termasuk penempatan lampu, light distribution atau pendistribusian cahaya, dan kontrol pencahayaan yang dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penggunanya secara efektif. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam merencanakan pencahayaan, maka perencanaan yang tepat dapat meningkatkan kenyamanan kerja, produktivitas, dan kepuasan pengguna ruang di berbagai lingkungan kerja. Intensitas cahaya. Regulasi dan standar menentukan tingkat intensitas pencahayaan yang direkomendasikan untuk pencahayaan buatan sebesar 500 lux untuk di ruang kerja kantor. Untuk ruang kerja yang berorientasi pada siang hari, tingkat intensitas pencahayaan dapat dikurangi hingga 300 lux. Pencahayaan tambahan. Selain pencahayaan ruangan secara keseluruhan, area kerja juga harus diperhatikan secara terpisah. Jika pencahayaan yang memadai tidak dapat diperoleh melalui pencahayaan ruangan secara general, maka area kerja harus dilengkapi dengan lampu tambahan untuk memastikan tingkat pencahayaan yang memadai, seperti table lamp atau wall lamp. Penempatan workstation. Ukuran dan posisi jendela memberikan zona ideal untuk menata workstation di kantor. Area di sekitar jendela memiliki kerapatan cahaya yang tinggi yang dibutuhkan untuk keperluan yang bersifat visual, sedangkan area yang lebih dalam di dalam ruangan lebih cocok digunakan sebagai tempat penyimpanan atau penggunaan lain yang tidak terlalu intensif. Penyebaran cahaya. Penyebaran cahaya dalam suatu ruangan bisa diukur dengan cara yang sederhana. Misalnya, area yang dianggap terang jika berada pada sudut 30 derajat dari tepi atas jendela atau di bawah atap. Fleksibilitas ruang. Untuk membuat ruangan yang fleksibel dan dapat digunakan dengan baik, lebar jendela setidaknya harus mencapai 55% dari lebar ruangan. Dan luas permukaan jendela pada fasad setidaknya harus mencapai 30%. Faktor-faktor lain seperti keberadaan pohon, konstruksi bangunan di sekitarnya, dan sebagainya juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan karena hal tersebut dapat membatasi penyebaran cahaya. Dengan mengikuti panduan ini, perencanaan pencahayaan di workstation atau kantor dapat meningkatkan kenyamanan, produktivitas, dan suasana menyenangkan bagi pengguna ruang dengan memastikan tingkat pencahayaan yang sesuai untuk beragam fungsi visual. Penggunaan cahaya alami.
Penggunaan cahaya alami di tempat kerja merupakan suatu hal yang dianjurkan dan secara umum memang diperlukan. Pemasangan anti-glare atau anti-silau biasanya diterapkan pada semua permukaan jendela untuk mengurangi pantulan yang dapat mengganggu. Selain itu, tindakan perlindungan terhadap sinar matahari tambahan seringkali diperlukan untuk mengontrol masuknya panas matahari yang berlebihan. Pengaturan workstation atau area kerja. Area kerja kantor sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa sehingga area pandang pengguna sejajar dengan jendela. Hal ini akan membantu untuk mengurangi silau dari sinar matahari dan memastikan cahaya yang merata di area kerja. Pengaturan lingkungan kerja. Lingkungan kerja seperti meja kerja, dinding, dan plafon sebaiknya dilengkapi dengan permukaan warna-warna matte yang terang untuk menyempurnakan pantulan cahaya tanpa menyebabkan pantulan silau. Pencahayaan yang dapat disesuaikan. Area kerja utama sebaiknya dilengkapi dengan pencahayaan yang bisa disesuaikan secara individual, misalnya table lamp atau standing lamp yang bisa diatur secara terpisah. Hal ini menjadi penting karena kebutuhan pengguna dapat berbeda-beda, tergantung pada aktivitas visual yang sedang dilakukan. Area kantor. Selain workstation yang sesuai, area yang dirancang sebagai area kerja jauh lebih kompleks seperti area untuk menulis dan membaca, biasanya dilengkapi dengan lampu tambahan untuk memastikan jumlah cahaya yang cukup di area tersebut. Dengan mengikuti rekomendasi tersebut, perencanaan pencahayaan di tempat kerja dapat meningkatkan efektivitas lingkungan kerja dengan memastikan pencahayaan yang optimal bagi kesehatan mata dan kenyamanan pengguna. Sistem kontrol cahaya. Penggunaan sistem kontrol cahaya di tempat kerja memungkinkan pengaturan otomatis berdasarkan keberadaan orang di dalam ruangan dan tingkat cahaya yang tersedia. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sensor gerak untuk mendeteksi keberadaan orang di dalam ruangan dan menyesuaikan pencahayaannya. Sebagai contoh, lampu dapat secara otomatis dinyalakan saat dimasuki oleh seseorang, kemudian dapat dimatikan secara otomatis saat ruangan tersebut kosong. Integrasi dengan solar protection atau pelindung matahari. Memadukan proteksi surya ke dalam sistem kontrol cahaya seperti penggunaan tirai atau penutup jendela otomatis dapat menciptakan konsep pencahayaan yang ekonomis dan optimal. Sistem ini dapat menyesuaikan tingkat pencahayaan buatan dengan jumlah cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan. Misalnya, saat cahaya matahari sedang terang, sistem dapat mengurangi intensitas pencahayaan buatan untuk menghemat energi dan menjaga kenyamanan visual. Konsep pencahayaan yang optimal. Dengan mengoptimalkan sistem kontrol cahaya, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan hemat energi. Karyawan dapat bekerja dalam pencahayaan yang sesuai dengan aktivitas mereka tanpa harus mengatur lampu secara manual, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Definisi area kerja yang berorientasi cahaya alami. Tempat kerja yang berorientasi pada cahaya alami atau natural lighting adalah lingkungan kerja yang mana pencahayaan utamanya berasal dari cahaya matahari tanpa memerlukan pencahayaan buatan selama sebagian besar waktu kerja. Hal ini dapat dicapai dengan mendesain ruang dan tata letak yang memaksimalkan masuknya cahaya matahari ke dalam ruangan. Daylight factor. Daylight factor atau simbolnya adalah D adalah sebuah ukuran atau parameter yang menggambarkan seberapa banyak cahaya alami yang masuk ke dalam ruangan dibandingkan dengan total cahaya yang tersedia di luar ruangan. Semakin tinggi nilai daylight factor, maka semakin banyak cahaya alami yang dapat dimanfaatkan di dalam ruangan. Misalnya, dengan daylight factor lebih dari 3%, kondisi tempat kerja yang berorientasi pada cahaya alami memiliki kualitas tinggi yang dapat diciptakan. Manfaat tempat kerja yang menerapkan pencahayaan alami. Yang pertama, dia efisien dari segi energi karena menghemat pengeluaran energi dan biaya konsumsi energi. Kemudian yang kedua adalah kesehatan dan kenyamanan. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pencahayaan yang lebih baik dibandingkan dari artificial light.
Dengan merancang tempat kerja yang memanfaatkan pencahayaan alami secara optimal, perusahaan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman bagi karyawannya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan produktivitas secara keseluruhan. Selanjutnya, lighting untuk ruangan meeting atau conference room. Pengaturan ruang konferensi atau ruang meeting. Biasanya, meja konferensi ditempatkan pada posisi sentral di ruang konferensi, sejajar dengan lampu plafon atau lampu gantung. Hal ini memastikan bahwa meja konferensi dan para peserta disinari secara merata dari atas plafon. Pencahayaan terarah. Lampu harus mengarahkan cahayanya secara lateral, yang berarti tidak menyebabkan silau atau pantulan yang mengganggu. Cahaya yang terarah membantu memastikan bahwa para partisipan di dalam konferensi dapat terlihat dengan jelas tanpa silau. Kontras cahaya. Di ruang konferensi, sangat penting untuk menghindari kontras yang terlalu tajam antara pencahayaan umum dan kualitas permukaan di dalam ruangan. Kontras yang terlalu tajam dapat menyebabkan kelelahan mata dan ketegangan bagi para peserta, terutama bagi mereka yang duduk di area tepi ruangan. Upaya untuk menciptakan pencahayaan yang seragam dan mengurangi kontras akan membantu menciptakan lingkungan yang nyaman dan produktif selama konferensi berlangsung. Berikut ini adalah contoh gambaran dari ruang konferensi atau ruang meeting. Pencahayaan yang tepat di ruang konferensi atau ruang meeting tidak hanya meningkatkan visibilitas peserta, tapi juga dapat mempengaruhi suasana dan kualitas diskusi yang sedang berlangsung. Dengan mendesain pencahayaan yang tepat, ruang konferensi dapat menjadi tempat yang efisien dan nyaman untuk berbagai jenis pertemuan dan presentasi yang dilakukan. Selanjutnya yaitu ada penerangan di halaman industri pabrik atau industrial factory hall, visual task atau fungsi visual. Pencahayaan di ruang produksi harus disesuaikan menurut jenis fungsi visual yang dilakukan di area tersebut. Misalnya, di area dengan langit-langit tinggi, lampu yang kuat seperti lampu uap bertekanan tinggi dari logam atau lampu natrium bertekanan tinggi dan lampu neon mungkin diperlukan untuk menghasilkan tingkat pencahayaan yang memadai di area kerja tersebut. Pencahayaan yang sesuai dengan ketinggian langit-langit. Jika langit-langit ruangan lebih rendah atau kurang dari 6 meter, lampu neon yang disusun dalam berbagai bentuk atau lampu light strip dapat menjadi pilihan yang ideal. Pencahayaan harus disesuaikan agar sejajar dengan bidang kerja untuk menghindari silau yang mengganggu. Intensitas pencahayaan. Intensitas pencahayaan yang tinggi diperlukan di ruang produksi di dalam industri atau pabrik untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif bagi para karyawan dan untuk menjaga produktivitas dan mencegah kecelakaan. Intensitas pencahayaan sampai 1500 lux seringkali diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Warna cahaya. Biasanya, lampu yang digunakan untuk area pabrik atau industri memiliki warna putih netral. Warna cahaya ini akan membantu dalam visualisasi dan keperluan di dalam lingkungan industri. Perlindungan lingkungan dari polusi. Jika terdapat emisi selama pengoperasian di dalam ruangan, misalnya debu atau polusi lain, perlu dilakukan tindakan perlindungan untuk memastikan lampu tetap berfungsi secara optimal dan aman untuk digunakan. Pencahayaan yang tepat di ruang produksi industri sangat penting guna memastikan kondisi kerja yang aman, produktif, dan efisien bagi para pekerja. Dengan mempertimbangkan tujuan visual, geometri ruang, dan kebutuhan intensitas cahaya, penerangan dapat diatur sedemikian rupa untuk mendukung aktivitas sehari-hari secara optimal. Penggunaan cahaya alami melalui atap skylight di pabrik karena seringkali tidak mungkin untuk mengandalkan pencahayaan alami melalui bukaan fasad, cahaya dari skylight seringkali digunakan. Cahaya alami ini dapat memberikan pencahayaan yang cukup di dalam ruang pabrik, secara signifikan dapat mengurangi penggunaan pencahayaan buatan. Kontrol pencahayaan. Untuk mengurangi beban ekonomi yang disebabkan oleh penggunaan pencahayaan buatan secara terus-menerus, diperlukan sebuah kendali atau kontrol yang efisien.
Unit balas elektronik dapat meningkatkan efisiensi biaya, terutama di pabrik yang beroperasi berdasarkan shift dan memiliki waktu penyalaan yang panjang. Unit balas elektronik dapat mengoptimalkan penggunaan energi dan umumnya lebih efisien dibandingkan dengan unit balas konvensional. Manfaat ekonomi. Menerapkan kontrol membantu mengurangi faktor pengeluaran yang signifikan terkait penerangan pada perusahaan atau pabrik-pabrik besar. Dengan mengoptimalkan penggunaan cahaya alami dan menyesuaikan pencahayaan buatan sesuai kebutuhan, perusahaan dapat mengurangi biaya penggunaan energi secara menyeluruh. Ini adalah gambaran untuk penerangan pada industrial factory hall. Penggunaan skylight dan penerapan kontrol elektronik untuk penerangan di pabrik merupakan strategi yang umum digunakan untuk mencapai efisiensi dan penghematan energi yang lebih baik, namun tetap harus memastikan kondisi kerja yang optimal bagi para pekerja di dalam ruang pabrik. Selanjutnya ada pencahayaan untuk gudang atau warehouse. Tingkat pencahayaan yang dibutuhkan. Di gudang, tingkat pencahayaan yang dibutuhkan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan pabrik yang menjalankan proses industri. Hal ini disesuaikan dengan sifat dan penggunaan gudang itu sendiri. Tingkat pencahayaan yang cukup tetap diperlukan untuk memastikan keamanan dan efisiensi dalam operasi penyimpanan dan pengeluaran barang di dalam gudang. Pemanfaatan lampu reflektor dan lampu fluoresen. Untuk mencapai pencahayaan yang optimal seperti di koridor-koridor, di rak, atau di tempat-tempat penyimpanan, lampu reflektor yang dikombinasikan dengan lampu neon seringkali menjadi hal yang digunakan. Reflektor ini mengarahkan cahaya dengan baik sehingga memberikan penerangan yang cukup dan juga melindungi dari silau saat dilihat secara langsung. Berikut ini adalah beberapa standar luminansi atau lux level untuk area gudang. Dapat dilihat untuk gudang yang luas, dia ini memiliki luminansi level atau luxnya sekitar 50 lux dan sebagainya. Pengontrol gerak. Di area gudang yang tidak digunakan secara permanen, sangat disarankan untuk menggunakan sistem pengontrol gerak atau sensor. Sensor yang dapat mendeteksi gerak ini sangat memungkinkan pencahayaan untuk aktif atau on jika ada aktivitas atau pekerjaan di area tersebut, dan akan mati secara otomatis jika mendeteksi bahwa di area tersebut tidak terdapat pergerakan. Sehingga hal ini sangat membantu untuk menghemat energi dan memperpanjang masa pakai lampu. Pencahayaan tambahan di bidang kerja. Di area gudang yang melibatkan aktivitas visual yang lebih kompleks seperti area meja kerja dan tempat kerja lainnya, perlu untuk menyediakan pencahayaan tambahan yang serupa dengan yang digunakan di ruang kerja kantor. Hal ini penting untuk mendukung kenyamanan dan produktivitas pekerja. Pencahayaan di gudang tidak hanya berfungsi untuk keselamatan dan efisiensi operasional, tapi juga untuk memastikan kondisi kerja yang optimal bagi para pekerja di dalam ruangan tersebut. Dengan menggunakan teknologi seperti lampu reflektor, lampu neon, dan sistem pengendali gerak, perusahaan dapat mencapai tingkat pencahayaan yang sesuai dengan kebutuhan spesifik di setiap area gudang.